Kue yang selalu ada di hari raya. Apa itu? Nastar. Yuhu beb, kali ini aku mau membahas kue nastar. Nah, kue ini adalah favorit di setiap hari raya. Tapi yang aku mau sajikan di sini adalah resep sederhana, bisa juga untuk dijual dan bisa untuk dimakan sama keluarga. Ini contoh yang aku bikin kemarin. Nastar seperti ini. Jadi kamu bisa menjualnya ya. Nah, jadi tunggu apa lagi? Ayo kita kerjakan. Sebelum memulai, kamu harus menyiapkan seluruh bahan-bahan dan peralatan yang diperlukan untuk membuat nastar. Nah, ini catatan resep untuk nastar yang akan kita buat. Di dalam wadah sudah dimasukin margarin dan juga gula halus. Menggunakan spatula untuk mencampurnya tanpa menggunakan mixer. Lalu kita masukkan kuning telur satu persatu. Karena di sini aku bikin 2 resep, maka kuning telurnya dibutuhkan ada 8 butir. Setelah itu kita campurkan lagi memakai spatula. Kenapa sih nggak pakai mixer? Nah, ini supaya adonannya nanti pas dipanggang itu nggak meleber. Lalu kita masukkan susu bubuk ke dalam adonan. Nah, ada perbedaan antara tepung susu dan susu bubuk. Dari kualitas dan harganya pasti berbeda. Aku sih nyaranin pakai susu bubuk supaya nanti nastarnya itu lebih lembut. Lalu adonan ini dicampur kembali sampai cukup tercampur saja ya. Kemudian kita siapkan terigu dan dimasukkan ke dalam adonan. Semua bahan-bahan tadi itu harus ditimbang dengan teliti. Setelah tepung terigu masuk semua, maka adonan ini dicampur lagi memakai spatula. Supaya lebih cepat kita pakai tenaga tangan kosong. Namun harus dipastikan tangan kita sudah bersih. Kita aduk adonan ini sampai tercampur rata semuanya ya dan gampang dipulung. Nah, ini hasil dari adonan yang sudah kita campur tadi. Teksturnya itu agak berminyak dan lembab, jadi gampang untuk nanti dipulung. Namun kalau masih terlalu lembek, kamu bisa menambahkan tepung terigu atau susu bubuk secukupnya saja sampai nanti bisa dipulung kembali. Jangan lupa juga kita harus menyiapkan loyang yang sudah dioles dengan margarin tipis ya, jangan terlalu banyak. Sekarang udah saatnya kita membentuk adonan nastar ini menjadi bulat-bulat. Kita ambil adonan secukupnya, lalu kita bulatkan memakai tangan. Setelah itu kita pipihkan. Cara membulatkan nastar ini menurut aku yang paling efektif dan efisien. Karena aku sudah mencoba berbagai teknik untuk membulatkan nastar, baik yang diajarkan oleh food blogger ataupun orang lain. Lalu adonan tadi diisi selai nanas. Dan kita perhatikan di video secara teliti ya bagaimana cara kita membungkus selai nanas itu ke dalam adonan. Ini aku ulangi lagi lebih dekat dengan kamera supaya kita lebih jelas dapat melihat bagaimana cara menutup selai nanas itu ke dalam adonan. Diputar pelan-pelan dan ditekan ke dalam sampai nanas itu tertutup sempurna di dalam adonan itu. Awalnya pasti akan merasa sulit, tapi kalau sudah terbiasa pasti ini akan menjadi lebih gampang sekali. Setelah pinggiran nastar itu tertutup, maka kita tekan-tekan seperti ini. Lalu sisi yang panjang menjuntai ini kita potong dan bekas potongannya itu kita puk-puk pakai tangan supaya rata di bawah. Kita putarkan sedikit di telapak tangan supaya dia membulat dengan sempurna. Bulatan nastar tadi kita letakkan ke dalam loyang yang sudah dioles dengan margarin. Lakukan pembulatan adonan ini sampai dengan adonan nastarmu habis. Karena dalam pembuatan nastar ini menggunakan waktu yang cukup lama, maka adonan nastar haruslah ditutup supaya dia tidak kering. Setelah nastar itu semua dibentuk, maka kita olesi dengan kuning telur. Kalau aku hanya dengan satu pengolesan dan di awal sebelum pemanggangan. Ada juga yang mengoles kuning telur itu setengah matang di panggangan baru dikeluarkan lalu diolesi kuning telur. Kalau aku cukup sekali saja di awal pemanggangan. Tapi dengan catatan bahwa kuning telur yang kita oleskan itu tebal. Nah, seperti ini contohnya. Jadi pada saat mengoles kuning telur, kita harus memutarkan dari kanan ke kiri sampai bagian atas nastar itu tertutup rata. Ini adalah hasil dari nastar yang udah aku oles dengan kuning telur. Kalau pada saat membulatkan adonan ada retak-retak sedikit, itu nggak apa-apa ya. Iya, nastar yang sudah dioles kuning telur tidak bisa langsung masuk ke dalam oven. Kira-kira kita tunggu 15 menit sampai 20 menit di suhu ruangan, baru nanti kita masukkan ke dalam oven. Sekarang kita nyalakan dulu api ovennya. Suhu yang diperlukan untuk memanggang nastar ini adalah 110 derajat sampai dengan 140 derajat. Jangan sampai di atas itu karena nanti nastarmu akan menjadi keras. Kita masukin deh nastar yang udah dioles tadi ke dalam ovennya. Kita letakkan loyang yang berisi nastar ini di rak paling bawah oven kita. Hal ini berlaku juga jika kita memakai oven tangkring atau oven yang di atas kompor gas itu. Kita tutup pintu oven dan kita tunggu selama 25 menit. Setelah 25 menit, kita naikkan loyang tadi ke bagian atas dari oven kita. Dan kita bisa memasukkan kembali loyang nastar berikutnya yang akan dipanggang di bagian paling bawah oven. Saat loyang nastar dipindahkan ke atas, maka waktu yang diperlukan untuk mengoven kembali adalah sekitar 15 menit sampai 20 menit. Atau sampai nastarnya itu matang. Setelah matang, maka kita dinginkan di suhu ruang sampai dia dingin. Dan setelah benar-benar dingin, kita bisa susun ke dalam toples. Jangan sampai kita menyusun dalam toples
es tapi nastar kita masih hangat. Hal ini menyebabkan nastar kita akan lebih cepat jamuran. Jadi begitulah cara kita membuat nastar. Dicobain di rumah ya Beb. Semoga berhasil. Bye bye.